Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wira Sarasati. Saya dari kelas MJ 502, Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis strategi bisnis untuk Cyber Coffee, sebuah studi kasus peningkatan performa bisnis di tahun 2026. Presentasi ini akan dibagi menjadi 4 bagian utama. Yang pertama, saya akan menganalisis kondisi saat ini dari Cyber Coffee, termasuk margin kontribusi, break-even point, dan laba operasi. Kedua, evaluasi opsi A, yaitu strategi efisiensi dengan beralih ke bahan organik. Ketiga, evaluasi opsi B, yaitu strategi ekspansi melalui renovasi dan live musik. Dan terakhir, saya akan memberikan rekomendasi manajerial berdasarkan analisis kuantitatif yang telah dilakukan. Mari kita mulai dengan melihat data operasional Cyber Coffee saat ini per bulan Januari 2026. Harga jual rata-rata per cup adalah Rp30.000. Biaya variabel per cup mencapai Rp12.000 yang mencakup bahan baku, kemasan, dan lain-lain. Total biaya tetap per bulan adalah 45 juta yang terdiri dari sewa tempat gaji, karyawan tetap, listrik, dan wifi. Dan saat ini volume penjualan mereka adalah 3.000 cup per bulan. Dengan data ini kita akan melakukan analisis mendalam. Sekarang mari kita hitung margin kontribusi dan break-even point. Margin kontribusi per unit dihitung dengan mengurangi biaya variabel dari harga jual. 30.000 dikurangi 12.000, yaitu menghasilkan Rp18.000 per cup. Rasio margin kontribusi adalah margin kontribusi dibagi harga jual dikali 100%. 18.000 dibagi 30.000 dikali 100%, hasilnya adalah 60%. Ini menunjukkan bahwa 60% dari setiap penjualan berkontribusi untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba. Selanjutnya, break-even point dalam unit adalah biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. 45 juta dibagi 18.000 menghasilkan 2.500 cup per bulan. Break-even point dalam rupiah adalah BEP unit dikali harga jual 2.500 dikali 30.000 menghasilkan 75 juta. Artinya Cyber Coffee harus menjual minimal 2.500 cup atau menghasilkan pendapatan 75 juta per bulan untuk mencapai titik impasnya. Sekarang mari kita hitung laba operasi saat ini. Total pendapatan adalah volume dikali harga jual, 3.000 cup dikali 30.000 menghasilkan 90 juta. Total biaya variabel adalah volume dikali biaya variabel per unit, 3.000 dikali 12.000 sama dengan 36 juta. Total biaya tetap adalah 45 juta. Laba operasi dihitung dengan rumus pendapatan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap. 90 juta dikurangi 36 juta dikurangi 45 juta menghasilkan 9 juta. Kesimpulannya, Cyber Coffee saat ini dalam kondisi untung dengan laba operasi 9 juta per bulan. Namun, pemilik ingin meningkatkan performa bisnis hingga mempertimbangkan dua opsi strategis. Opsi A adalah strategi efisiensi. Dalam opsi ini, Cyber Coffee akan mengurangi biaya tetap sebesar 5 juta dengan mengurangi biaya promisi fisik. Namun mereka akan beralih ke bahan baku organik yang lebih mahal. Sehingga biaya variabel naik menjadi 14.000 per cup. Harga jual tetap di 30.000 dan diasumsikan volume penjualan tidak berubah, yaitu 3.000 cup per bulan. Mari kita lihat data lengkapnya. Biaya tetap turun menjadi 40 juta. Biaya variabel naik menjadi 14.000. Harga jual dan volume tetap sama. Margin kontribusi baru adalah 30.000 dikurangi 14.000 sama dengan 16.000 per cup.
Opsi A hasil analisis. Berdasarkan data opsi A, mari kita hitung BEP dan proyeksi laba break even point dalam unit 40 juta dibagi 16.000 menghasilkan 2.500 cup per bulan. BEP dalam rupiah yaitu 2.500 dikali 30.000 sama dengan 75 juta. BEP-nya sama dengan kondisi awal. Untuk proyeksi laba pendapatan 3.000 dikali 30.000 sama dengan 90 juta. Biaya variabel 3.000 dikali 14.000 sama dengan 42 juta. Biaya tetap 40 juta, laba operasi 90 dikurangi 42 dikurangi 40 sama dengan 8 juta. Jadi ringkasan opsi A, BEP tetap 2.500 cup, laba turun menjadi 8 juta, turun jadi 1 juta dari kondisi awal. Margin kontribusi per unit turun dari 18.000 menjadi 16.000. Opsi A justru menurunkan profitabilitas karena kenaikan biaya variabel lebih besar daripada penurunan biaya tetap. Sekarang mari kita lihat di opsi B, yaitu strategi ekspansi. Dalam opsi ini Cyber Coffee akan melakukan renovasi dan menambahkan live musik untuk menarik lebih banyak pelanggan. Investasi ini akan meningkatkan biaya tetap sebesar 15 juta, sehingga total biaya tetap menjadi 60 juta per bulan. Namun strategi ini diperkirakan dapat meningkatkan volume penjualan sebesar 40% dari 3.000 cup menjadi 4.200 cup per bulan. Harga jual dan biaya variabel tetap sama, 30.000 dan 12.000. Margin kontribusi per unit tetap yaitu 18.000. Opsi B hasil analisis. Opsi B secara detail break even point dalam unit 60 juta dibagi 18.000 menghasilkan 3.334 cup per bulan. BEP naik dari 2.500 menjadi 3.334 cup. Tetapi ini masih di bawah volume proyeksi 4.200 cup. BEP dalam rupiah 3.334 dikali 30.000 sekitar 100 juta 20.000. Untuk proyeksi laba pendapatan 4.200 dikali 30.000 sama dengan 126 juta. Biaya variabel 4.200 dikali 12.000 sama dengan 50,4 juta. Biaya tetap 60 juta. Laba operasi 126 dikurangi 50,4 dikurangi 60 sama dengan 15 juta 600.000. Ringkasan opsi B, jadi BEP naik menjadi 3.334 cup. Laba naik signifikan menjadi 15,6 juta, naik 6,6 juta dari kondisi awal. Volume penjualan 4.200 cup lebih tinggi dari BEP, sehingga sangat menguntungkan. Margin kontribusi per unit tetap tinggi yaitu 18.000. Sekarang mari kita bandingkan semua opsi secara komprehensif dalam satu tabel. Dari segi margin kontribusi per unit, kondisi awal dan opsi B yaitu 18.000, opsi A turun menjadi 16.000. Rasio margin kontribusi, kondisi awal dan opsi B 60%, opsi A turun menjadi 53,3%. Break even point dalam unit, kondisi awal dan opsi A 2.500 per cup. Opsi B 3.334 cup. Volume penjualan aktual kondisi awal dan opsi A 3.000 cup, opsi B 4.200 cup. Dan yang paling penting, laba operasi yaitu kondisi awal 9 juta, opsi A 8 juta turun 11%, opsi B 15,6 juta naik 73%. Opsi B menghasilkan laba 73% lebih tinggi dari kondisi awal. Selain analisis finansial, kita juga perlu mempertimbangkan risiko dari masing-masing opsi. Risiko opsi A yaitu laba turun menjadi 1 juta atau 11%,
margin kontribusi per unit turun 11%. Tidak ada strategi pertumbuhan. Resiko utama konsumen mungkin tidak mau membayar harga yang sama untuk produk organik tanpa kenaikan harga. Namun resikonya rendah karena tidak memerlukan volume tambahan. Resiko opsi B, BEP naik 33% menjadi 3.334 cup, membutuhkan tambahan 834 cup untuk mencapai BEP dari kondisi awal, memerlukan investasi renovasi dan biaya live musik yang lebih tinggi. Namun potensi keuntungan sangat besar dengan laba naik 73%. Volume penjualan tetap lebih tinggi dari BEP. Dari segi margin of safety, kondisi awal 16,7%, opsi A 16,7%, opsi B 20,6%. Yang terbaik yaitu opsi B memiliki margin pengamanan tertinggi. Berdasarkan seluruh analisis kuantitatif yang telah dilakukan, rekomendasi saya adalah memilih opsi B, yaitu strategi ekspansif dengan renovasi dan live musik. Berikut adalah 6 justifikasi utama pertama, yaitu laba operasi meningkat 73% dari 9 juta menjadi 15,6 juta per bulan. Yang kedua, ROI sangat positif, investasi tambahan 15 juta menghasilkan return 6,6 juta per bulan. Ketiga, payback period sangat singkat, hanya 2,3 bulan, artinya dalam waktu kurang dari 3 bulan, investasi sudah kembali. Keempat, opsi B memiliki margin of safety terbalik, yaitu 20,6% dibanding 16,7% di kondisi awal. Kelima ini adalah strategi pertumbuhan yang berkelanjutan dengan volume penjualan naik 40%. Keenam, margin kontribusi per unit tetap tinggi, yaitu 18.000. Berbeda dengan opsi A yang turun menjadi 16.000. Oleh karena itu, opsi B adalah pilihan strategis terbaik untuk Cyber Coffee. Untuk implementasi opsi B, saya merekomendasikan rencana aksi dalam 3 fase. Fase pertama persiapan, bulan pertama alokasi budget 15 juta. Rekrutmen talent untuk live musik, perencanaan detail renovasi interior. Fase kedua eksekusi bulan kedua dan ketiga, melakukan renovasi ruangan termasuk instalasi sound system dan stage. Trial run live musik di akhir pekan, kampanye marketing melalui sosial media dan program promosi. Fase ketiga monitoring bulan keempat dan seterusnya. Tracking volume penjualan secara mingguan, analisis customer feedback untuk perbaikan berkelanjutan. Fine tuning jadwal live musik berdasarkan respon pelanggan. Dengan rencana terstruktur ini implementasi dapat berjalan efektif dan terukur. Baik, mari kita simpulkan presentasi ini. Yang pertama, kondisi saat ini Cyber Coffee sudah menguntungkan dengan laba 9 juta per bulan. Kedua, opsi A dengan strategi efisiensi justru menurunkan laba menjadi 8 juta, sehingga tidak disarankan. Ketiga, opsi B dengan strategi ekspansif meningkatkan laba menjadi 15,6 juta atau naik 73%, sehingga sangat disarankan. Keempat, investasi opsi B akan balik modal dalam waktu hanya 2,3 bulan. Kelima, fokus utama harus pada peningkatan customer experience dalam volume penjualan. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.